Nah, momen lucunya ada. Apa? Kenapa? Gua salah sebut nama. Lo bayangin, lo case di kota Casablanca. Wah, gede itu deh. yang nonton gua banyak. Gitu. Lantai 2 penuh, lantai 3 penuh, bahkan di floor gua banyak rame orang. Eh. Gue nyebutin nama partner gua salah. Terus yang harusnya apa? Billy gua sebut Baby Embu. Orangnya marah. Beda Gue lagi makan dengar. Itu momen di situ gue diketawain satu mall ketawa karena gue salah nyebut nama. Oke, yo guys, welcome to Game Talk. Jadi di sini kita bakal ngebahas hal-hal seru tentang dunia game dan industri-industrinya. Oke, jadi di sini gue punya topik yang cukup menarik dari salah satu industri game, yaitu e-sport. Nah, tapi gue di sini nggak bakal sendiri ngebahas tentang e-sport. Gue di sini ditemenin sama temen gue yang bisa dibilang terjun langsung di dalam dunia e-sport. Oke, bisa kali perkenalan dulu? Bisa nih? Bisa. Oke, kenalin, nama gue Hans, nickname gue Asta. Yes. Sekarang gue ada di tim Dewa United. Yes, Dewa United ya? Iya, di tim Dewa United. Sebelumnya apa kabar? Sebelumnya Sebelumnya apa kabar dulu nih, gue nanya dulu nih. sedikit kurang baik. Kenapa deh? Biasalah, beberapa kali gagal juara. Waduh, Itu yang bikin kurang baik sebenarnya. susah banget. Sulit banget. Tapi hari ini puasa kan? Puasa terus. Alhamdulillah, sama kita. Yakin? Yakin? Yakin dong. Oke, siap. Kita sama-sama puasa ya. Sama-sama puasa. mantap. Oke. Pertama nih, gue pengen ngasih tahu fun fact dulu. Dia tuh sebenarnya teman SMP gua. Betul. Teman SMP gua dan pernah satu tim bareng. Betul. Nah, bisa kan ceritain gimana kita timnya dulu? Jadi dulu itu kita waktu kelas 8 ya? Kelas 8. Itu kita start ke tim kelas 8. Ya. Kenapa gue ngajak dia? Itu alasannya karena teman gue tuh merekomendasiin, bilang kalau ini orang tuh jago. Setelah gue lihat-lihat, terus gue tes di beberapa game dan gue tes di beberapa turnamen juga. Ini orang emang nunjukin performnya. Dan dia juga mau konsisten pada saat itu. Sampai akhirnya gue tarik lah ke tim gue. Kita ngetim dalam menjangka waktu yang cukup lama, sekitar 2 tahun. Benar. 2 tahun tanpa hasil yang berguna. Tanpa tujuan yang jelas lah. Tanpa tujuan yang jelas. Ya, belum tahu itu arahnya mau kemana. Betul. Nah, kalau sekarang kan lu di Dewa United nih. Yep. Gue lihat-lihat dulu sebelum lu Dewa, lu di RRQ ya? Yes, gue di RRQ. Di RRQ. Nah di situ kalau boleh tahu lu ngapain aja? Selama di RRQ banyak sih yang gue lewatin ya. Mulai gue trial jadi player, terus gue belajar nge-coach juga, itu mulai dari situ. Nge-coach? Gue nge-coach mulai dari situ, terus sampai gue banting setir juga jadi caster, itu semua dimulai dari RRQ. Dari RRQ? Semua dari RRQ. Berarti boleh gak sih gue tahu? Gue tanya gimana cara lu? Gimana rasanya lu bisa terjun di e-sport? Sebenarnya kalau ditanya rasanya sih kayak lu main roller coaster lah. Ibaratnya tadi lu masuk, lu excited banget nih. Lu awal-awal masuk lu excited, lu coba semua yang ada di situ. Lu mulai tahu isinya tuh ada apa aja, gimana flow-nya, gimana cara lu buat masuk ke wave-nya. Tapi sampai akhirnya lu bakal ngerasa kalau lu tuh ada di titik yang berdarah lah. Berdarah gimana? Itu bakal sulit banget karena lu bakal bersaing sama player-player yang, kalau lu jadi player ya, lu bakal bersaing sama player-player yang emang udah punya talent dari awal, punya bakat, terus bersaing juga sama orang-orang dalam. Itu paling susah, dan lu juga bakal ngerasain yang namanya mulai capek, muak buat latihan doang, terus mulai ngerasa jenuh karena terlalu sering gagal juara, terus mulai ngerasa udah nggak berguna buat main. Tapi ada poin yang bikin lu tuh nggak bisa buat stop lu gitu. Itu yang bikin lu ngerasa kayak main roller coaster lah kalau di e-sport. Iya benar. Berarti kayak ada apa ya, sensasi nagih-nagihnya gitu ya? Ada sensasi nagihnya, tapi itu bakal bikin lu ngerasa capeknya tuh 2 kali lipat. 2 kali lipat? 2 kali lipat lebih capek. Oke. Berarti lu, aku pengen tahu lu dulu sebelum nge-coach tuh jadi player juga apa gimana? Iya, gue jadi player. Player juga? Gue jadi player itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023, 2024 lah. Oh. Gue jadi player dulu. Bentar, itu lu jadi player di game apa nih? Gue kalau dari awal banget ya, kita tarik jauh lagi, itu di 2017 gue jadi player PB. PB? Gue main PBJL. Tapi kemarin di RRQ? Jadi gue main FF. FF? Sesuai emang track gue dari awal, kita start kan di FF bareng. Free Fire? Free Fire. Nah, buat bocil FF nih ya,
Lu kalau mau tanya-tanya bisa nih ke dia. Nah, gue langsung bisa. bisa. Nah, terus gimana tuh? Ceritanya lu bisa ditarik jadi coach? Wah itu, kalau itu tuh gue harus bener-bener ceritain dari awal nih. Jadi singkat cerita gue mulai terjun serius di Free Fire itu bareng Rehan di tahun 2019 akhir. Kita mulai nekunin yang namanya mekanik in game, teori in game, semua kita tekunin bareng-bareng, kita tingkatin makro mikro playnya, dan sampai akhirnya kita ngerti kalau FF ini nggak sekedar game tembak-tembakan, kita harus cari pattern, kita harus cari game plan segala macam. Nah, mulai dari itu sebenarnya tuh gue udah belajar lebih banyak dari kalian. Jadi di saat kalian cuma fokus untuk main pada saat itu, fokus ningkatin mekanik, di situ gue fokus ningkatin makro kalian. Gue fokus ningkatin makro dan gue memperbanyak knowledge lah. Memperbanyak knowledge in game, dan dari situ gue ngerasa kalau kalian main tuh selalu gak punya leader, gak punya kapten. Terus setahun 2 tahun gue jadi kapten, udah banyak juga yang gue pelajarin tanpa coach saat itu, sampai akhirnya kita dapet manajer. Kita ditawarin sama satu tim. Apa nama tim? Itu GMV Sport, tim dari Manado. Manajernya nge-kontak gue, nawarin untuk kita ke tim. Ya pada saat itu ya? Oke. Jadi kita saat itu tim ada berapa orang? Kita 20 orang ya? Banyak sih. Iya, sekitar 20-30 orang. Iya, 30 orang. Diakuisisi sama si e-sport ini. Itu pertama kali tuh, bener-bener journey kita udah masuk ke e-sport tuh pertama kali. Benar banget. Itu e-sport dari Manado, kita disamperin langsung sama manajernya, kita ketemu, malam itu juga kita deal. Nah, mulai dari situ nih, si manajer ini ngeliat kalau sebenarnya potensi gue tuh bukan sebagai player. Karena juga ngakuin lah, kalau mekanik gue di in-game kurang. Iya. Gak secepat itu tangan gue, gak selihai kalian. Nah, kalau sniper tapi beda tuh. Sniper beda lagi, kan? bisa kita kesampingkan lah kalau soal sniper ya. Jadi mulai dari hari itu, si manajernya ini ngelihat potensi gue tuh sebenarnya sebagai coach. Karena kalian semua tuh ternyata lebih nurut ke gue daripada ke manajer kita sendiri. Iya, pada saat itu benar. Mulai dari penjadwalan, mulai dari line up siapa aja yang mau main, itu kalian lebih nurutnya ke gue. Akhirnya si manajer ini nunjuk gue sebagai coach kalian. Cuma pada saat itu gue nge-coach masih cuma ya udah coach gelar doang. Iya, benar. Jabatan doang. Jadi gue megang kalian ya seianya aja. Dan lu juga pada saat itu juga ada kesibukan lain juga kan? Yes, gue ada kesibukan lain juga. Dan sampai akhirnya kita ganti tim. Kalau lo inget ke Dux yang dari Bali. Oh iya. Nah, logonya itu. ceritanya di sini. Ini awal mula gue ngerasa kalau e-sport tuh naik turun. Iya. Jadi pas gue pindah ke Dux ini kan bursa transfer ya. Benar. Bursa transfernya tuh si Dux ini mau kayak GMV. Dia ngambil satu tim full, narik semua. Dan ternyata karena kebijakan yang dikasih itu lebih berat, jadi gue kehilangan 80% player gue, salah satunya Rehan. Rehan ini salah satu player yang pensi paling cepat ya? Iya, bisa dibilang paling cepat karena setelah dia nolak untuk masuk ke Dux bareng gue, dia itu udah bener-bener gak nongol lagi di competitive scene. Gue udah gak ngeliat dia di tier 2, even di tier 3 sama tier 4. Itu nama Rehan udah menghilang. Sampai akhirnya di Dux ini gue bener-bener serius buat jadi coach. Dimana gue bener-bener ngeliat coach-coach tim e-sport gede. Saat itu kayak tim Capital. Oh iya, Capital. Terus dari tim RRQ. Itu gue mulai ngeliat, oh ternyata coach itu nggak cuma ini itu doang. Coach itu harus kayak gini. Dan jadi coach itu ternyata nggak ringan guys. Coach itu bebannya paling berat. Pressure-nya paling berat. Jujur pressure-nya paling berat jadi coach. Kalian mungkin ngiranya kalau main ya udah pressure bakal ke player doang. Iya, benar guys. Mulai di tahun 2023 sampai sekarang, kalau tim bermasalah, yang disalahin paling utama itu coach. Udah pasti sih. Gue ngerasain. Iya. Berarti itu salah satu pressure yang lo alamin saat jadi coach. Yes, karena gue terlalu sering disalahin. Kalau waktu itu bukan sama netizen, karena kan timnya bukan tim terkenal lah. Iya, benar. Itu sama manajemen. Gue kena pressure sama manajemen. Itu kita di Dux itu nggak lama, dari 2022 Juni sampai 2022 November. Iya. Sampai akhirnya kita putusin buat rehat. Lalu rehat berarti? Full rehat dan semua divisi Free Fire kita keluar dari Dux Sport karena itu target yang mereka kasih ternyata nggak sesuai sama apa yang kita dapat benefitnya. Dan itu yang gue bilang kenapa e-sport itu roller coaster. Benar. Apa yang lo lihat itu belum tentu sesuai sama yang lo harapin. Benar. Di sini poinnya. Berarti lu sempat rehat berarti ya? Sempat rehat tapi nggak lama, sebentar doang. Berapa lama? Gue rehat itu dari November 2022 dan dipaksa comeback di bulan
Agustus 2023. Dipaksa comeback. Dipaksa comeback di bulan Agustus 2023. Oh, berarti lu bulan Agustus itu on fire lah gitu. Yes, Bisa gua dibilang on on fire fire. ya? Dan itu gue comeback gak sebagai coach, Player. Langsung ikut turnamen berarti. Itu belum. Oh, belum. Turnamen karena saat itu turnamen offline belum ada. Oh. Jadi benar-benar pure latihan kayak fastor online lah. Iya. Masih latihan di fastor online. Nah, dari situ gimana perjalanan lu ke RRQ? Nah, semuanya itu dimulai dari situ. Dari situ Di kan? tahun 2023 itu. Jadi di tahun 2023 ini pertama kalinya lagi diadain offline untuk turnamen tier satunya Free Fire. Oke. Itu Free Fire Master League. Oh iya, gue inget. Nah, jadi kan ceritanya gue ini Kingdom. Lu Kingdom? Gue Kingdom Kingdom ini dari tahun 2015. Lama juga. Ya, gue pertama kali ngefans sama RRQ dari divisi Dota. Nah, jadi ceritanya awal mula kenapa gue bisa sedekat itu sama RRQ dengan cuma jadi Kingdom. Kalau lu perhatiin postingan gue kan di 2021 sampai 2023 itu gue sering banget datang MPL, benar. ikut activity-nya mereka. Nah, Gue dari situ lihat. gue udah mulai dilirik lah sama orang-orang RRQ. Jadi gue bisa dibilang udah jadi Kingdom tapi bukan Kingdom biasa. Kingdom apa nih? Kingdom bukan Kingdom biasa lah intinya. Udah lebih dekat dengan mereka yang ada di atas. Oke, benar. Oke, Nah, maksudnya? pas FFML season 7 ini di 2023 gue mulai deket nih sama player-player RRQ. Mulai deket, gue sering ngobrol sama coachnya juga gue sering konsultasi. Nah, sampai akhirnya di bulan Oktober ada temen gue satu, dia juga Kingdom. Dia punya tekad sama kayak gue. Gimana tuh? Kita mau bangun komunitas Free Fire di RRQ. Asik. Yang saat ini udah ketutup sama komunitas ML sama Valorant. Iya, yang gede kan sama itu kan? Iya. Nah. Terus gue bilang, oke nih, proyeknya. Akhirnya gue ngejalanin dan mulai dari situ gue ngebikin official guild RRQ untuk pertama kali. Lu yang bikin? Gue sama teman gue berdua yang ngedirin. Itu berawal dari membernya cuma 12 dan kita sempat topnya itu rekor ada di 623 member. Wow, serius? 623 member dan yang ngurusin itu cuma 5 orang. Apa nggak kecapean itu? Nah, itu kita Keteteran? keteteran sampai alasannya gue pindah. Gara-gara salah satu alasannya? Salah satu alasannya konflik antar Ada pengurus. konflik juga, keteteran. Oke. Dan itu akhirnya bikin gue memutuskan untuk kalah. Gue ngalah dan akhirnya gue pindah, sekarang gue di Dewa. Di Dewa. Perjalanan lu di Dewa sama kayak di RRQ nggak? Gue di Dewa ini terhitung baru. Baru 1 bulan. Oh, baru 1 bulan? Baru 1 bulan gue di Dewa, terhitung baru banget. Oh, berarti job desk lo apa sekarang di Dewa? Kurang lebih sih sama kayak gue di RRQ ya. Lebih ke bukan nge-coach, lebih ke nge-improve player aja. Jadi kayak kita punya guildnya sendiri. Tugas gue di situ seleksi player. Terus kalau emang ada bibit-bibit yang bisa dibilang bagus dan menjanjikan, itu bakal gue kembangin di situ. Oh, berarti lu kayak semacam megang akademik gitu ya? Yes, kayak akademi lah, misalnya kayak ada akademi. Kayak ngebangun player-player yang baru buat menuju ke atas gitu. Yeah. Bisa dibilang gitu kan? Oh, oke. Untuk developing player lah. Developing player, benar. Dan semua ini bisa terjadi karena juga guanya sempat terjun juga sebagai player dan ikut kompetitif yang bisa dibilang udah nyampe tier atas lah, tier 2. Ya, karena lu juga udah sempat ngerasain juga kan Yes. sebagai jadi player gitu. Yes. Nah, gue pengen nanya yang lu nge-caster. Oh, baru kemarin tuh ya? Iya, kemarin gue lihat di SG lu kan. Yes. Di SG lu nge-caster itu. Itu kalau boleh tahu lu turnamen apa sih? Nah, jadi kalau kalian nggak tahu, itu tuh gua nge-caster di turnamen Free Fire Nusantara Series. Nusantara Series. Nah, itu tuh bisa dibilang sebagai turnamen tier 2-nya Free Fire. Wih, gede dong berarti. Lumayan gede karena gua aja itu sebenarnya ya fun fact ya. Gua nge-cast di saat gua udah selesai main. Serius? Gua baru selesai main hari itu, gua langsung nge-cast. Berarti lu main juga dong? Gua main juga tapi gua nge-cast juga. Wih, multi talent gitu ya. Multi talent Iya. harus. Keren. Nah, Itu ceritanya agak kocak sih sebenarnya. kenapa kocak? Jadi gini, Cerita. gue datang satu tim nih, Ah, bawa nama tim gue. Itu saat itu gue masih di RRQ. sorry, berapa orang tuh satu tim? Gue 5 orang. 5 orang. 6. Ah, 6 ada player dadakan soalnya pas hari H. oke, lanjut. Terus Nah, saat itu nama tim gue RRQ Miracle. RRQ Miracle. Singkat cerita kita regi segala macam technical meeting. Iya. Nah, di sini gue ditawarin Tawarin. untuk ngisi slot pot lain. Ah, Tapi dengan nama tim yang berbeda. oh, berarti misalnya kayak kasarnya kayak cabutan ya? Yes. Nah, Terus? jadi RRQ Miracle ini kita kayak bunsin.
Bucin, oke. Di pot 1 ada, di pot 16 juga ada. Wih, di pot 16 ini kita pakai nama Jaksel Ground. Tapi playernya sama. Player sama. Nah lucunya, kita berdua lolos sampai semifinal. Waduh, Itu yang bikin gue sama teman-teman gue keteteran pada hari itu. keteteran banget dong. Gue main bisa dibilang sehari bisa sampai 18 match. Wih, Dan di semifinal, di slot yang paling krusial, di slot Miracle, kita gagal gara-gara kecapean. ya Allah, sayang banget. Harusnya kita final kalau kita main cuma satu tim. Iya, lu pakai megang dua. Aduh. Karena gue mikir gini, nggak apa-apa lah gue ambil yang satu ya, karena si Jaksel Ground ini kita tuh satu potnya sama tim yang bisa dibilang pas season sebelumnya itu masuk top 24. Top 24. Top 24 Jabodetabek. Oke. Jadi kayak ini potnya pot susah nih. Gak bakal ngelangkah jauh lah. Iya. Paling qualifier 2 udah beres, ternyata sampai semifinal. Jauh ya. Jauh banget Jauh, langkahnya. betul. Sampai semifinal bareng sama Miracle. Dan di situ yang main ternyata Jaksel Ground duluan. Jaksel berapa dulu ya? Pas Jaksel Ground main, nggak apa-apa kita belum panas nih mikirnya. Oke. Tapi di situ udah mulai rasa, tapi poin kita tipis banget tim yang atas. Oh, Jadi kita main bukan pemanasan ya, kita udah main serius di sini. Gila, udah on fire banget. Udah on fire banget ya, kita udah all ini. Gila. Terus? Dan ternyata tuh di Jaksel Ground gue satu potnya sama tim yang juara di hari itu. Terus gimana tuh? Nah, justru gue udah mulai mikir, wah udah ini berarti gue udah all in di sini. Gue gak tau nasib Miracle. Nah di Miracle gue ketemu rival gue, Rival. Onyx Alien. Gue ketemu Onyx Alien, Terus? ketemu Basking Hydra, sama ketemu satu lagi itu yang sekarang dia nge-tim di Sriwijaya Esport. Sriwijaya. Nah, di Miracle ini harusnya gue punya power lebih. Harusnya gue udah mulai nyimpen power. Tapi semuanya udah habis di Jaksel Ground. Aduh. Karena kita udah ngelawan tim yang bisa dibilang jadi juara ternyata di hari itu. Berat ya. Gue udah kelar, pas ngeliat hasil semifinal, gue lagi makan nasi padang itu. Buka hasil semifinal nih, ya nggak lolos nih. Gimana? Ya udah lah kita masuk dulu ya kan. Ternyata karena kan itu lagi banyak activity nih. Iya. Activity-nya kayak ada FF collab sama Naruto, jadi kita lah ikut-ikut activity. Ada caster official Free Fire datang. Kebetulan deket sama gue. Nyamperin lu. Dia kita udah ketemu nih, saling ketemu di meja. Oke. Di meja panitia. Pertama tuh ada namanya Kampun. Oke. Gue pikir gue bakal nge-cast sama dia. Ternyata dia cabut makan kan. Datang lagi satu namanya Baby Lee. Bibili. Kal- Oh iya. Kalia. Iya, gue tahu. Nah, gue ngomong ke Kalia, kalau udah datang jauh-jauh kayaknya rugi banget kalau lu nggak nge-cast sama sekali. Oh iya. Nah, nge-cast lah. Akhirnya di situ gue nge-cast 2 match. Nah, momen lucunya ada. Apa? Gue salah sebut nama. Lo bayangin, lu nge-cast di kota Casablanca. Wah, gede Itu tuh. yang nonton gue banyak. Gitu. Lantai 2 penuh, lantai 3 penuh, bahkan di floor gue banyak rame orang. Eh. Gue nyebutin nama partner gue salah. Terus yang gimana? harusnya Apa? Baby Lee gue sebut Baby Embu. Orangnya marah. Baby Beda gue udah lagi makan dengar. Itu momen di situ gue diketawain satu mau ketawa karena gue salah nyebut nama. Terus gimana Cara cara mereka nggak tahu kan? Pasti mereka tahu. Ya mikirnya kan ya udahlah gitu ya. Iya. Terus wah salah sebut nama deh orang. Udah dong. Akhirnya ya udah buat cairin suasana, gue bilang, oh sorry gue lagi pikiran Baby Mbun dari semalam. Asik, lu mengalihkan berarti. Mengalihkan aja. Oke. Ya. Jadi ya udah gue nge-caster sampai match beres. Sampai match 4 lah, karena di situ gue juga udah habis tenaga. Udah habis tenaga, Kalia juga mau makan, dan yaudah kita kira cabut. Kalian cabut makan, gue cabut ngopi. Oke. Panjang juga ya perjalanan lu ke e-sport gitu ya. Ini belum seberapa sebenarnya, gue belum menceritain semua tentang yang gue bilang tadi pahitnya di e-sport. Detailnya. Oke. Simpen nanti. Simpen ya. Kita simpen dulu. Oke, berhubung udah mau buka tadi ya. Dari jam berapa sih sekarang? Udah jam 6.08 ternyata. 6.08. Oke, satu pertanyaan deh Q&A dari teman gua. Boleh ya? Boleh banget. Nih, pertanyaannya, apakah lu merasa puas di titik lu yang sekarang? Kalau udah lu merasa puas, faktor apa aja yang bikin lu ngerasa puas? Kalau enggak, faktor apa aja yang bikin lu nggak ngerasa puas? Dan gimana kedepannya biar lu bisa ngerasa puas? Kalau ditanya untuk sekarang ya, berarti kan ini kita tarik dari awal gue nih. Ya. Dari awal karir gue belum puas sama sekali. Belum puas sama sekali? Belum puas sama sekali. Karena lu tau sendiri, puasnya gue itu kalau gue udah jadi juara. Oke. Sedangkan selama gue berkarir di e-sport, ini yang udah yang seriusnya ya. Ya. Kita track back ke belakang. Di Piala Pelajar kita semifinalis.
Semifinals. Sama lu kan? Iya, benar. Semifinals. Gue inget. Piala Koni Gue inget banget. sama lu kan? Itu semifinals. Piala Wali Kota. Nah, ini gue ditinggal dia. Itu gue semifinal juga. Mesti dibahas kali. Dan tim yang ngalahin gue nih, gue gabung sama mereka sekarang. Iya. Terus untuk apa lagi ya? FFNS 1, FFNS 2, FFNS 3 full semifinal. Oke. Semifinalis semua. Indonesia Community Tournament by Shopee Pay. Terus Itu final. Final nih. Hashtag 12. Aduh, Paling 12. Terakhir banget. Terakhir banget. Nah, prestasi terbaik gua di tahun 2024 itu juara 3 Garena U Championship 2024, tapi gua nggak puas. Kenapa? Karena gua nggak lolos region stage. Yang diambil itu cuma juara 1-2-nya. Sedangkan gua juara 3, gua nggak lolos. Sayang banget berarti ya. Ya. Perjalanan lu begitu panjang. Perjalanan panjang tapi gua nggak puas sama sekali. Belum puas buat sekarang. Tahu sampai kapan? Bener sih. Belum tahu sampai kapan. Berarti udah terjawab ya. Udah terjawab dong langsung. Oke. Ada satu lagi nih. Boleh. Bisa nggak sih lu kasih pesan buat orang yang masih awam tentang e-sport? Oke, buat yang berarti yang baru tahu atau belum tahu sama sekali lah ya. Jadi guys, buat kalian semua yang selama ini belum terlalu paham atau bahkan baru tahu tentang e-sport, hal-hal yang harus kalian perhatiin itu pertama, jangan pernah melihat e-sport itu dari player-player yang sukses. Benar. Jangan pernah ngeliat e-sport dari player yang sukses. Oke. Kedua, jangan pernah menganggap remeh e-sport. Mungkin kalian lihat kita sebagai manusia-manusia yang main game tanpa arah, tidak pernah keluar rumah, no lab, wibu, bau-bawang, nggak jelas. Tapi kalian harus rasain gimana capeknya jadi kita. Yang ketiga, ini harus diperhatikan. Apa? E-sport itu belum tentu sukses. Kenapa tuh e-sport belum tentu sukses? Panjang nih kalau dibahas. Panjang lagi. Kita bahas habis buka puasa aja. Wis. Bener ya? Bener, kita bahas habis buka puasa aja. Habis buka puasa. Berarti di next pertemuan. Kita buka puasa dulu guys. Udah jam 6:12. Sekarang tidak baik kalau mengulur waktu buka puasa. Gua Hans Dewa Asta pamit undur diri bersama teman gua. Bye bye. Thank you guys. Nah, oke. Ini kayaknya bentar lagi buka puasa deh. Iya, udah buka malah. Jam berapa sih sekarang? Udah jam 6:12. Lapar banget lagi gua. Lu ada saran ini nggak? Makanan yang murah tapi bikin kenyang gitu? Murah bikin kenyang, simple. Ada nih gua. Apa tuh? Nih, gua punya cireng isi ayam suwir. Isinya variannya banyak. Oh banyak, selalu aja. Nih, ini tuh gua varian rasanya banyak. Kali ini gua bawa rasa barbecue sama jagung bakar. Sebenarnya kita ada rasa lagi satu itu yang ayam mercon. Tapi kenapa? Nggak dibawa. Lupa bawa. Aduh. Ini tuh simple guys. Kalian tinggal goreng. Kalian bisa sesuaiin tingkat tengah-tengahnya. Mau crispy banget, boleh. Mau yang masih kenyal-kenyal, bener-bener kelihatan tekstur acinya juga boleh banget. Oke. Tapi ini aman banget. Mau di set kayak gimana kematangannya karena ini udah matang ayamnya. Udah matang? Udah matang. Masih fresh dong? Masih fresh banget. Nah, kalian pesan hari ini, kita antar besok, kita bikin paginya. Wih, fresh banget berarti tuh. Oke, masih fresh banget kan? Yeah. Nah, buat kalian semua yang mau pesan, ini bisa langsung aja DM ke IG gue @hanslover atau DM ke IG temen gue @rajapiuskron. Langsung aja. Bener-bener langsung kita respon. Atau mau nomor aja nanti gue kasih. Ya, Oke. jangan lupa order. Langsung aja guys, order guys. Langsung aja order. Oke guys, welcome back with me Hans Dewa Asta. Kita udah kembali di segmen kedua setelah kita berbuka puasa dulu tadi ya. Alhamdulillah. Udah buka puasa. Udah kenyang berarti ya? Udah kenyang, Oke. udah refresh lagi, udah seger lagi. Seger lagi otak nih. Otak udah fresh, Oke, nah fresh ini lagi. saatnya. Tadi kan ada pertanyaan gue yang ngegantung. Bener. Ada jawaban gue yang ngegantung. Bener banget. Gantung E-sport banget. belum tentu sukses. Bener. Ini nyambung ke pertanyaan terakhir tadi ya. Dimana buat kalian yang masih awam tentang e-sport. Ya. Sebenarnya kalau kalian mau lebih jelasnya, gue bakal ceritain dari awal kenapa gue bisa bilang e-sport ini belum tentu sukses. Seru tuh. Boleh bang, ceritain dong bang. Nah, jadi gini guys, kan tadi gue sempat bahas poin tentang jangan pernah lihat player yang sukses ya. Ya. Jangan dari gue deh, gue mau bahas yang kelihatan sama kalian dulu. Apa tuh? Player-player MPL, player-player Free Fire yang profesional, yang ASEA, udah ke dunia. Itu nggak semuanya sesukses yang kalian kira. Kenapa bisa lu bilang gak sukses? Karena gini guys, kunci sukses player e-sport itu kan cuma jago. Apalagi bang? Entertain. Entertain. Itu penting. Karena kenapa? Lu kalau punya entertain, lu nggak bakal bisa survive. Asik. Bener. Serius. Player e-sport itu gak melulu tentang lu main dapet duit. Kalau lu emang tujuan buat dapet duit, lu tuh harus punya entertain yang kuat. Diundang ke podcast kayak gini. Ah iya bener. Diundang ke acara-acara, event-event, terus lo jadi icon, punya banyak fans, itu jadi
poin lu buat survive. Kalau lu emang pengen sukses jadi player e-sport. Sukses di dalam dunia e-sport. Sukses di dalam dunia e-sport Oke. sebagai pro player. Sebagai pro player. Karena gini guys, lu kalau jadi pro player, lu nggak bisa entertain, lu nggak bisa nge-build up nama sendiri, Nah, lu nggak bisa social branding. Oke. Setelah lu keluar dari tim itu, udah lu gak jadi Apa? apa-apa. Lu gak bisa ngelanjutin jadi apa-apa. gue berani ngomong kayak gini karena pertama gue tuh dekat sama player e-sport. Ada salah satu player yang begitu. Banyak, Banyak. nggak salah satu, banyak beberapa. Oke. Terus gue juga temenan deket sama mereka dan gue tahu banget mereka kayak gimana kesehariannya. Dan gue juga tahu banget cara teman-teman gue yang di scene pro player ini, cara mereka sukses gimana, gue tuh tahu. Lu tahu? Gue tahu. Nah makanya gue bilang kalian tuh gak bisa jadiin e-sportnya bener-bener patokan buat sukses. Oke, lu sukses sebagai player dengan lu juara segala macam, tapi apakah dengan juara-juara itu kalian akan dikasih tunjangan? Benar. Apakah kalian akan dapat pensiunan? Benar. Itu kan enggak. Nah, kita tarik ke pro player yang sukses, contohnya legend kita lah, Siapa tuh? Eko Ju. Asik Sama bener. MVP M1. Oke. Mungkin kalian mikir dia karena juara dunia makanya dia bisa punya banyak duit, guys. Kalian tahu gak dia punya Aura Store, Endorse masuk terus. endorse masuk terus, Nah, dia punya liquid juga, benar. dia punya usaha banyak kan. Mm-mm. Itu yang gue bilang kenapa lo harus bisa entertain. Dari entertain ini Masuk segala. mulai red card tinggi, Bener. endorsement masuk, di situ lo punya modal buat bangun usaha. Bener banget. Jadi Terus- setelah lu bisa keluar dari e-sport, Iya. lu punya tujuan lain. Yes. Terus mereka juga streamingnya kuat karena punya audiens sendiri dengan Iya. sosial, dengan personal brandingnya mereka. Bener. Coba lo bandingin sama player-player yang punya personal branding. Live streamingnya sepi, usahanya belum tentu ada. Iya. Ada tuh, cuma mungkin ya nggak seramai itulah. Itu ya kenapa gue bilang jangan lihat player e-sport juara sukses nggak kayak gitu guys, simpel itu. Pertama disclaimer dulu, ini bukan nyindir ah. Ini bukan nyindir, tapi biar kalian sadar aja. Bener. Karena kalian kan mikir kayak aku pengen cita-cita gue jadi pro player. Main. Gue bolos sekolah biar gue jadi pro player, tidak Iya, seperti itu. bener. Lo harus bisa punya- bilang penjoki lebih sukses dari pro player kalau soal duit. Iyalah pasti. Jujur. Udah pasti. Karena gue ngerasain juga jadi penjoki. Lu pernah ngerasain juga? Hits, gue pernah joki. Itu di masa-masa gue rehat gue ngejoki. Berarti gak rehat jatuhnya dong. Rehat dari scene kompetitif. Benar ya itu. Gue ngejoki. Dia gue lakuin ya. Hmm. Duit dari duit gue ngejoki dibanding duit gue jadi pro player e-sport itu Bisa. lebih tinggi joki. Bisa gue bisa sampai 300%. Ini deh, berapa banding berapa? 1/6 sampai 1/10. Wow, gede banget berarti ya. Itu gede banget. Gokil juga. Kita ambil gambaran aja deh. Hmm. Gue jadi pro player sebulan itu misal 3 juta. Oke. Gue jadi penjoki seminggu 3 juta. Serius? Gue jadi penjoki seminggu 3 juta. Itu masih angka belum real ya. Angka realnya jangan. Oh, jangan. Biar pada penasaran aja. Oke. Berarti gantung dulu nih. Gantung dulu Oke, aja. oke. Dan penjoki itu bukan pro player. apa dong? Dan penjoki itu bukan pro player. Mereka cuma orang yang bantu lu level up terus dibayar. Dan apakah penjoki punya karir? Kalau kalian worker doang nggak bakal punya karir. Iya benar. Kalian nggak ada yang tahu siapa. Orang nggak tahu muka kalian, nama kalian nggak ada yang tahu. Kalian pun pakai akun orang lain. Yang kaya siapa? Owner kalian. Yang Ownernya. terkenal owner kalian. Yang punya nama owner. Yang punya nama bos kalian. Iya. Karena yang jadi worker joki iya banyak duit tapi sukses nggak tentu. Belum tentu tuh. Nggak tentu. Yang sukses sudah pasti owner. Yang sukses udah pasti ownernya. Karena punya nama. Kalian punya nama? Kalian punya nama? Enggak. Enggak. Kecuali ownernya baik hati. Kecuali Kalian kerja di kontenin, dikasih tau namanya Iya. kalian sesuatu itu baru bisa sukses. Entah kalian ditarik jadi pro player atau gimana. Iya, Tetap aja. Jadi pro player kalau kalian gak punya branding yang kuat, gak bisa bikin usaha sampingan ya udah lu Hilang keluar arah, bullshit aja. hilang arah udah. Hilang arah. Lu nggak tahu tujuan lu mau kemana lagi kan? Gitu. Lu gak tahu mau jadi apa, masih main kah atau stop atau kerja jadi yang lain. Gak usah pro player deh. Apa deh? Sekarang gue tanya artis jadul yang sekarang survive berapa banyak? Itu Artis-artis udah zaman minim. dulu. Itu udah minim banget. Itu bener banget. Paling yang ada cuma Indro kan. Yes. Masih Indro bro. Warkop. Nah. Terus yang angkatannya kayak Raffi Ahmad gitu-gitu kan gak banyak kan? Iya. Ya, Nggak terlalu banyak. Ya karena gue bilang tadi kalau lu gak punya personal branding yang kuat dan lu gak punya backup plan, itu e-sport bener-bener cuma jalan buntu. Bener. Karena menurut Iya, gue iya. ya, gue yang tadinya jadiin e-sport sebagai garis finish, justru gue yang jadiin e-sport tuh sebagai garis start. Sebagai Karena- acuan lu. Acuan gue karena di sini gue bisa kayak branding modal. Iya benar. Branding modal buat buka usaha dan buka usaha itu udah jadi paling bener lah buat lu mau sukses. Iya lah. Kadang tuh
orang tuh pikir kayak, wow udah jadi pro player, udah main di MPL, main di FFWS, udah pasti sukses. Itu kan mereka ngeliat yang, ya udah yang bener-bener sukses aja, yang orang-orang lama. Dan lu nggak tahu orang-orang yang sebenarnya tuh dibalik ini ya kayak mas-mas kantoran biasa aja. Iya. Gak bisa banyak duit. Ya duitnya segitu-segitu aja. Mereka nggak ada permintaan. Kayak daily kita biasa. Bahkan temen gue yang di Menteng ya duit lebih banyak daripada pro player ya sekarang. Serius? Ya karena dia buka usaha. Usaha apa? Kalau boleh tahu? Clothing. Oh, clothing. Oke. Pokoknya kalau lu bilang e-sport itu acuan sukses, enggak sama sekali. Belum sama sekali. Belum tentu. Belum tentu. Apakah bisa? Tergantung dianya sendiri membawanya gimana. Apakah bisa? Iya. Bisa. Apakah bisa? Tapi apakah pasti? Belum tentu. Tergantung kalian. Tergantung kalian. Iya. Mau carinya di mana? Nggak usah jauh-jauh depan muka kalian. Gue berkarir di e-sport kalau kita tarik dari zaman PB ya. Iya. 16 ke 25. Itu udah lama banget sih. 16 ke 25, 9 tahun. 9 tahun loh. 9 tahun berkarir. Apakah gue sudah naik ke permukaan? Sudah. Oke. Hanya sebagai manusia random yang diwawancara. Bukan sebagai player. Oke. Dan apakah gue punya banyak duit? Punya. Tapi bukan sebagai player e-sport waktu itu. Sebagai penjoki. Penjoki, iya oke. Penjoki. Berarti penjoki banget yang diuntungkan di sini. Iya. Oke. Makanya lo kalau mau sukses mau banyak duit jangan jadi pro player. Joki aja. Joki. Tapi kalau lu punya planning buat usaha, cari modal, cari personal branding, bikin audiens sendiri, lu jadi pro player. Pokoknya lu bikin yang ada di diri lu tuh ikonik gitu. Yes. Bisa dibilang bikin, gitu. Bikin orang lain tuh mikir kalau nggak ada orang yang bisa jadi kayak lu. Benar. Cuma lu. Iya. Ibarat kata, lu tuh lemon, lu tuh aura, gak bisa jadi lu. Orang lain tuh nggak bisa bikin kayak lu. Itu udah kacau sih, udah Ya, kacau. terus kita cari lagi pensiunan e-sport, gak usah yang player deh. Vice President. Aduh, bahas presiden. Vice President yang sekarang udah nggak di e-sport, sukses gara-gara streaming. Karena punya personal branding. Iya. Siapa lagi kalau bukan raja terakhir? Dia KT. Aduh, iya benar. Terus temannya analis. Awalnya streaming emang dia rame? Enggak. Kagak bos. Enggak rame. Sepi bos. Sepi, gue tahu dia sepi awalnya. Lebih rame streamingan Cahwi Guna. Awalnya gak ada yang tahu dia sampai dia punya personal branding sendiri. Iya benar. Sampai orang nge-track kayak, oh ternyata Mas Adi sekarang streaming. Dia sekarang jadi gede streamingnya nih. Ya, itu kan berarti dia punya ikonik streaming. Punya ikon sendiri, punya icon personal sendiri. branding sendiri, Bener. bisa ngejual diri sendiri. Jual diri sendiri itu maksudnya kayak bikin Disclaimer. dikenal ya. Disclaimer Hey, nih. bukan jual diri. Oke. Udah, pokoknya kayak gitu lah kayak lu kalau mau survive jangan cuma main. Tapi cari backup plan, entah itu usaha, atau streaming kayak ya kayak Mas Dean segala macam itu mereka streaming. Dan sebenarnya tanpa jadi pro player lu juga bisa sukses. Asal lu ya dari lu nya aja sendiri gimana cara lu ngebawa lu gitu. Lu tuh tahu banyak streamer gak sih? Banyak, tahu gua. Lu tau Lucky Adnan kan? Belum. Gua enggak tahu, gua enggak tahu itu. Itu tuh dia satu circle sama Mas Dean sekarang. Oh, satu sih doang maksudnya. Udah gede. Lo percaya gak kalau gue bilang dia cuma manusia random yang duduk bareng sama gue pas FFML? Serius lu? Hei, dia sebelum jadi streamer, itu sama gue kita tiap datang FFML, duduk di meja para caster sama talent, kita ngopi, kita ngobrol kayak hahihi berkhayal. Serius? Bisa nggak ya kita gue sukses? Ini serius nih. Dan dia duduk sama dia gitu. Iya, seduduk sebelumnya. Dan dia tuh sebenarnya penyanyi kayak kafe-kafe biasa, bikin lagu segala macam. Sampai akhirnya titiknya di sini. Dia bikin gebrakan yang sebenarnya bisa bunuh dia sendiri. Dia telepon gue siang-siang. Kenapa? Gimana tuh? Gue mau bikin lagu. Itu gebrakan banget itu. Gue bikin lagu, tapi tentang tim e-sport. Gini. Gimana nih? Bikin lagu. Dia pokoknya cerita, gue gak bisa spill lah, ceritanya ini bahaya banget. Gue bilang ke dia, lo bikin lirik kayak gini, konsekuen lo bakal bersuara sama gue. Maksudnya bukan sama guanya, tapi orang-orang yang di belakang gue. Saat itu masih kingdom. Iya. Lu masih suka sama orang-orang yang ada di belakang gue. Oke. Mereka gak bakal suka sama lirik lo. Terus sampai akhirnya dia bilang, berarti gue ganti aja kali ya segala macam. Dan lo tau 3 hari setelah gue teleponan, dia di-announce sama EVOS. Serius? Dia di-announce sama EVOS sebagai talent. Seminggu setelah itu lagunya rilis. Dan lagunya meledak, pecah, semua orang nonton, trending. Tahu judulnya apa sih? Itu lagu-lagu yang EVOS di sini. Oh, itu lagu dia. Itu lagunya dia, dan penyanyinya itu orang yang ngopi sama gue di bangku caster. Ih, gila. Out of the box banget ya. Berawal dari teleponan siang-siang. Apakah dia pro player? Bukan. Sukses gak? Sukses. Karena dia jadi apa? Jadi streamer.
Nah, manfaatin momennya gitu, dia masuk ke Evo sebagai talent, dia mulai cari relasi. Bener. Mulai streaming, dekat-dekat sama Mas Dean segala macam. Menurut gue tuh bagus loh. Mungkin orang mikir kayak ada apa sih Hama segala macam, benalu lah, panjat sosial. Hey, justru kalian harus jadi kayak dia. Justru harus kayak gitu. Harus kayak gitu. Kalau lu pengen sukses. Tapi dengan catatan kalian harus tahu terima kasih. Benar. Jangan kalau numpang tenar sama orang. Itu udah lupa. Terus ngerasa kalian sukses sendiri. Iya. Banyak banget lagi yang kayak gitu di gue. Terus dibahas lah ya. Terus dibahas. Nah, kalau gue mau bilang lagi kenapa e-sport itu belum tentu sukses, bisa dilihat lah gue udah 9 tahun. Udah hampir 10 tahun gue berjuang di e-sport, jadi player, jadi coach, jadi caster bahkan sampai gue banting setir ke caster. Gue gak sukses karena itu guys, persaingannya tuh bukan tentang gimana lu try hard, tapi apakah lu punya bakat, kata-katanya hari ini, apakah lu punya koneksi dan relasi. Karena gue ngerasain pahitnya. Nah ini pas tahun 2022 alasan gue rehat. Sebenarnya alasan gue rehat itu bukan karena Dux e-sport yang bubar, tapi gara-gara gue kan nipu itu sebenarnya. Gue ngomong pensi kan pas Dux bubar kan. Iya. Tapi gue masuk ke The Prime saat itu, kalau lu ingat. Sorry gue nggak inget sih. Nah lu nggak ingat karena udah nggak main. Iya, gue udah nggak aktif di situ. Gue masuk The Prime dan ternyata The Prime itu rival dari teman-teman gue. Aduh, lu Lu tau Ican kan? Tahu gua. Iya, tahu. Dia masuk ke Limo saat itu. Ada namanya Limo e-sport. Gua kalau nggak salah Lu masuk Rimo. Lu juga masuk Limo sama Karel. Iya, gua masuk Rimo. Nah, Karel masuk Limo dan gue sendiri di The Prime. Dan saat itu kita musuhan. Karena kenapa? Persaingan Rimo sama The Prime waktu itu lagi ketat banget. Iya, ketat. Sehingga ternyata gue berjuang di The Prime, terus try hard segala macem, terus gue ditarik nih cerita ke Geek Farm. Gue ke Geek Farm, nah di sini semua dimulai kenapa gue bilang lu butuh relasi. Kalau butuh bakat. Gimana tuh jadinya? Jadi kan gue kalau dibilang dari skill sebagai raser tuh gak ada sebenarnya ya. Iya. Gue gak ada lah. Gue gak punya skill sebagai raser, gue mau main mekanik yang tinggi, gue cuma ngandelin skill sniper gue doang. Bener, iya dia dulu main sniper guys. Gue ditarik karena gue bisa main sniper dan sampai saat itu gue main sniper terus. Nah dulu tuh saingannya masih berat. Berat banget. Lo tau saingannya siapa dulu tuh? Kayak Samter Team. Itu gitu kan. Zaman masih prime. Masih player sniper lah. Iya, bener. Sampai akhirnya di Geek Farm tuh gue performanya nge-stuck bisa dibilang karena persaingan gue sama mereka. Iya. Nah, sehingga cerita pas lagi ada seleksi player lagi, ada player yang ternyata deket lah sama orang atas. Dan gue terbuang. Sampai akhirnya gue mikir kayaknya gue harus punya kesempatan terakhir. Gimana? Akhirnya gue pindah divisi. Gue ngalah tuh di Geek Farm. Gue pindah divisi untuk sementara. Ke divisi PUBG Mobile. Yang ternyata di divisi PUBG Mobile lebih tidak menjanjikan. Kenapa? Karena orang dalamnya lebih kuat. Serius? Gua pindah ke PUBG Mobile dalam 1 bulan gua cuma main 2 match. Wih, dikit banget bro. Gua main cuma 2 match turnamen, latihannya full. Berhari-hari? Berhari-hari, nggak ada libur. Libur cuma sholat Jumat, itu pun opsional. Kalau sholat Jumat nggak udah wajib ya? Ya. Dan sampai akhirnya yaudah gua nggak main. Rehat lah gua. Rehat, comeback di 2023 karena temen lu tuh Ican. Awalnya ngajak iseng kan? Oh, berarti awal lu comeback on fire tuh gara-gara dia? Ican. Gue udah dapetin perform gue balik, gue udah ngecun lagi. Ayo turnamen? Enggak. Dia ninggalin gue. Gue tryhard sendiri, gue masuk RRQ, gue belajar segala macam sana. Nah, sampai pas 2024 bulan Februari, dia balik lagi ke gue. Ayo turnamen offline. Terus gimana? Lu nanggepin itu gimana? Tapi kita gak punya tim. Ya lu cari lah, lu kan hierarki. Ya udah, lu cari tim. Lu cari orang. Dapet nih. Lu tau gak? Kita dapet orang banyak nih, ganti-ganti. Baru dapet orang fixnya Hamin 4 turnamen. Gue ganti player banyak. Terus player fixnya gimana? Player fixnya akhirnya dapet di Hamin 4 karena ya balik lagi si 2 player yang deket lah sama kita. Akhirnya bisa bonding dan ya udah. Mau ganti-gantian mainnya. Gitu. Oke. Kita main FFNS. Nah, ini sebenarnya yang bikin gak lolos. Itu yang sebenarnya nggak bikin gak lolos. Yang bikin gak lolos tuh karena playernya belum mateng dan gua nggak bisa dateng. Oke. Sudah cukup terjawab ya. Kenapa e-sport itu belum tentu sukses? Iya, karena ya gitu lu try hard lama belum tentu dapat lah apa ya. Tujuannya. Pokoknya intinya selain lu apa ya? Gimana sih? Aduh anjing. Selain
Intinya selain lu jadi player, kalau lu mau berjuang di dunia e-sport dan lu mau sukses, survive segala macam, kuatin personal branding, bikin diri lu terkenal, gak usah peduliin kata netizen yang bisa dibilang kayak player konten segala macam, gak usah peduliin kan. Karena jujur guys, personal branding itu lebih penting daripada performa tim player. Pokoknya lu ngebangun diri lu ke arah yang mana nih? Pokoknya dari personal branding diri lu aja deh. Yes. Lu diri lu ngebawanya gimana? Survive di entertain itu lebih penting. Benar. Oke. Jadi karena durasi udah habis nih bang. Iya bang. Jadi kita udahin aja kali ya. Boleh bang, diudahin aja bang. Oh lu apa gue nih yang closing? Ya udah, biar enak gue aja yang closing kali, kasihan saya udah dari tadi kerja, udah capek banget. Oke guys, karena kita durasi udah habis, sebentar lagi kita mau sholat taraweh berjamaah bareng sama kru yang ada di belakang. Gua Hans dari Dewa United izin pamit bersama teman gue Rehan. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, and don't forget e-sport belum tentu sukses. See you in the next episode. Yes, mantap. Kece banget nih, gue demen nih. Thank you guys. Terima kasih. Bye bye. Di closing.